menika semoga diakhiri dengan kebaikan. Tinggal tenanan ya, sesuatu yang besar itu selalu di belakangnya ada pekerjaan yang besar. Nggak ada sesuatu yang besar yang lahir dari pekerjaan yang remeh-temeh. Ada, semuanya pasti lahir dari pekerjaan yang besar. Karena itu kalau kepingin besar ya, kepingin bermanfaat, itu juga harus ditopang dengan usaha yang besar. Ada cerita tentang sahabat Nabi ya, bisa menjadi contoh kita semuanya. Namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu usianya masih SD atau paling banter kelas 1 SMP, antara 12-13 tahun ketika ditinggal wafat oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi masih kanak-kanak, masih usia apa ini? Belum remaja ya, masih usia SD atau paling banter kelas 1 SMP atau sanawi. Tapi yang paling penting dari Ibnu Abbas itu bukan ilmunya, karena ilmunya itu pasti tidak banyak, baru usia SD ya. Tapi yang penting itu adalah kepahaman dari Ibnu Abbas bahwa sesuatu yang besar itu harus lahir dari usaha yang besar, dari pekerjaan yang besar. Maka yang dilakukan oleh Ibnu Abbas itu adalah pertama ya, mencari nama-nama sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi nama Abu Bakar, Sayyidina Ali, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah itu dia dia catat. Kalau tidak dicatat di dalam buku ya dicatat di dalam memorinya. Ada seorang laki-laki yang seusianya atau mungkin lebih tua, tetapi ya sebelahnya lah kira-kira, itu yang temannya Ibnu Abbas. Saat itu ia mengajak kepada temannya ini untuk menemaninya melakukan kegiatan yang sama, yaitu mencatat nama orang-orang yang dekat dengan siapa? Rasulullah SAW. Lalu mendatangi satu persatu supaya bisa menyerap ilmu, karena kesempatan Ibnu Abbas belajar kepada Rasulullah itu tidak banyak. Yaitu tadi, karena usianya memang masih sangat kecil. Jadi belajar kepada Rasulullah itu tidak banyak. Karena itu ia kepingin mengganti kekurangan ini dengan belajar kepada santri-santri.
ini kapan datang ke sini, kapan datang ke sini. Bahkan kalau perlu itu ya. Ini catat betul ya, jadi semuanya ini biar menjadi orang-orang yang sukses. Yang kedua itu memang selain ya namanya juga masih anak-anak ya, selain senang-senang, tetapi ada jadwal yang jelas kapan harus belajar. Ibnu Abbas kalau sudah pengen belajar itu, bahkan kalau rumah gurunya itu masih belum dibuka, Ibnu Abbas biasa menunggu di depan rumah, menunggu. Sehingga menurut banyak ulama, menunggu itu barokah. Menunggu itu apa? Kayak dingin-dingin. Menunggu apa? Ini menunggu jamaah itu barokah. Menunggu guru datang itu juga. Ya, ulama-ulama dulu juga begitu. Kalau ustadznya, gurunya belum datang, dia tetap setia menunggu, karena percaya menunggu itu apa ya. Jadi ingat-ingat betul, karena banyak sekali santri-santri ini kalau ini kemudian main-main di luar apa gitu ya. Berarti sebetulnya menunggu itu adalah Nah, kebetulan orang yang diajak oleh Ibnu Abbas itu dia tidak mau. Tidak maunya itu bilangnya kira-kira begini, yang pernah saya baca. Kira-kira gitu ya. Untuk apa belajar? Wong sudah ada Abu Bakar, sudah ada Umar. Biarlah itu tugasnya kiai-kiai itu. Sudah ada Sayyidina Ali, sudah ada ini. Kita belajar kayak apapun tidak akan bisa menggantikan posisinya orang-orang hebat ini. Itu yang tidak mau diajak belajar oleh siapa? Abdullah bin Abbas. Dua orang teman ini kemudian anggaplah itu berpisah. Sementara Ibnu Abbas membuat jadwal yang jelas. Tentu ada saatnya bermain, tetapi keinginan itu tidak ada habisnya. Kalau kita turuti juga nggak akan habis. Yang kita bisa lakukan adalah mengatur agar keinginan-keinginan itu tidak mengganggu proses belajar mengajar. Jadi boleh main sepak bola, ya kan? Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan yang seperti ini jangan sampai mengganggu proses belajar. Beberapa tahun kemudian, kawan yang tidak mau ikut Ibnu Abbas itu kemudian melihat ada majelis ilmu yang didatangi oleh orang banyak, muridnya banyak, ya, terus ada kerumunan. Lalu dia kepengen melihat, dan ternyata majelis itu adalah majelisnya Ibnu Abbas. Terus dia baru ingat, iya dulu saya salah, berarti saya dulu diajak orang yang itu tadi, yang sekarang sedang mengajar, sekarang sedang dikerumuni oleh banyak orang. Dulu saya tidak mau ikut dia, sekarang ternyata menjadi kenyataan. Saya tidak menjadi apa-apa, sementara dia menjadi apa. Nah, saya berharap yang ada di sini ini suatu saat nanti banyak yang menjadi apa-apa.
tadi itu. Di ujung nanti itu banyak yang tiba-tiba menyesal, kalau saya ikut kayak ini mungkin saya juga akan seperti ini. Ya, tapi saya berharap di antara yang hadir ini banyak yang seperti Ibnu, amin ya rabbal, termasuk yang putri-putri ini semoga juga banyak yang seperti Ibnu Abbas. Sayyidah Aisyah itu istrinya Kanjeng Nabi, itu muridnya itu dicatat sampai ada 350 murid, alumninya Sayyidah Aisyah. Termasuk alumninya Sayyidah Aisyah itu adalah ayahnya sendiri, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saya berharap suatu saat nanti ada di antara putri-putri ini yang kemudian menjadi top-top, sehingga yang laki-laki ini kemudian menyesal kenapa yang jadi top-top ini, karena yang ini pekerjaannya cuma main-main. Nggak ada orang yang hebat yang hidupnya dulu hanya main. Kalau dia menjadi hebat, itu pasti merepotkan banyak orang. Tidak banyak bermanfaat, tetapi justru membawa ketidakberesan. Karena capaiannya itu pasti tidak dilakukan melalui kerja keras, hanya karena dompleng dan lain sebagainya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa sukses semuanya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika Allahumma la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsika. Lakal hamdu wa lakal shukru hatta tarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma imla qulubana bi hubbik wa bi hubbi nabiyyik wa bi hubbi syariatik wa bi hubbi sunnati nabiyyik. Imla qulubana bi hubbi al-ilm wa bi hubbi ahli al-ilm wa bi hubbi majlis al-ilm wa bi hubbi al-ijtihad fi talab al-ilm. Allahumma rizqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa. Allahumma akhtum lana wa li awladina wa tulabina wa talibatina an-najah khairan najah fi dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم. ولي بعض